Shalom teman-teman. Tahukah kalian jika di sekeliling kita masih banyak bayi-bayi dan anak-anak yang terlantar akibat ketidakmampuan ekonomi orang tua mereka? Banyak dari mereka yang harus turun ke jalanan untuk bekerja dan mencari nafkah. Sampai dengan tahun 2020 akhir, terdapat lebih dari 637.000 anak-anak yang terlantar di Indonesia. Kita harus bersyukur jika sampai saat ini kita masih dipelihara Tuhan sedemikian rupa, sehingga kita masih bisa tumbuh dan hidup di lingkungan yang layak. Kita harus membantu dan mendoakan buat teman-teman kita yang kurang beruntung ya. Shalom teman-teman. Nah, sebenarnya kalian bersyukur akan hari ini Tuhan sudah memberikan minggu yang cerah untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yuk kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Dan juga ada rules-nya bro. Pertama, no toys. Second, no food. Okay friends, are you ready? Let's start! Shalom adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, kita mau meloncat, kita mau bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, nama Dia yang paling berkuasa di atas segalanya. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Zakaria 4 ayat 6 berkata bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita bernyanyi untuk Dia. Haleluya. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, biarlah sukacita kita melimpah di dalam Tuhan, sehingga kita bisa bergerak, bernyanyi, dan melompat untuk Tuhan. Yuk kakak ajak kalian untuk lebih bersemangat lagi. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama ya adik-adik. Siap-siap? Na 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 Jesus, every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus, every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, it's love. How can it be? Na 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 na. lebih bersemangat lagi. Every move I make
Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, it's love. How can it be? Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, it's love. How can it be? Na 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 na. Come on, one more time. Haleluya. Yuk adik-adik, saatnya kita mau sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu, biar kita semua lebih sungguh-sungguh lagi masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Biar kita semua mengalami hadirat Tuhan di rumah-rumah kita. Yang rindu merasakan hadiratnya Tuhan, kau bawa persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Katakan, kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kami mau berdoa supaya setiap keluarga tetap sehat dan saling mengasihi. Tuhan Yesus berkati Indonesia. Shalom Indonesia, shalom Indonesia, shalom Indonesia. Indonesia pasti disembuhkan dari COVID-19. Tuhan Yesus, saya juga mau berdoa COVID-19 hancur dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah nonton. Pusing aku mau pilih yang mana, susah amat sih. Oh, hai Jojo. Kamu lagi ngapain sih, Jojo? Oh, ini nih Sasha. Aku lagi bingung banget. Oh, bingung kenapa, Jojo? Besok aku mau nonton atau ibadah ya. Habis filmnya lagi bagus banget. Kebetulan jamnya sama dengan jam ibadah, Sasha. Wah, gitu. Kalau gitu, kamu sekarang harus ikut dengerin firman Tuhan dulu ya. Baru kamu putusin. Oke, Jojo? Oh ya udah deh, oke. Shalom adik-adik. Nggak terasa kita sudah ada di minggu kelima bulan Januari tahun 2021. Hari ini kakak mau cerita tentang 4 pemuda yang memilih Tuhan. Adik-adik mau tahu ceritanya? Siapa mereka? Ayo, duduk yang manis, dengerin ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke tempat dewa-dewanya. Adik-adik, lalu Raja memberi perintah kepada Aspenas, kepala
istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang ditawan, yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakannya baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, yang berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu mereka orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka makanan setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum oleh raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda. Ayo adik-adik, tahu siapa mereka? Mereka adalah 4 pemuda yang memilih Tuhan. Mereka bernama Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi mereka nama lain loh. Nama Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Tapi adik-adik, Daniel berketetapan untuk tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Maka dia minta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja. Dan Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu itu berpendapat bahwa kamu itu kelihatannya kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Tetapi kemudian berkatalah Daniel kepada penjaga yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu, yang mengawasi Daniel, yang mengawasi Hananya, yang mengawasi Misael, dan yang mengawasi Azaria. Mereka berkata, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Maka didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, kira-kira mereka bagaimana ya adik-adik? Apakah mereka sehat? Wah, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjaga itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi loh adik-adik. Dan setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, maka dibawalah mereka untuk menghadap Raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi lagi ya adik-adik? Wah, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian,
yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi yang di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Seperti 4 pemuda tadi yang berani mengambil keputusan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan santapan raja, akhirnya mereka didapati 10 kali lipat lebih pintar. Saat kita berani mengambil keputusan untuk memilih Tuhan dan menjadi tidak sama dengan dunia ini, percayalah adik-adik, Tuhan melakukan perbedaan buat kita. Inilah saatnya kita harus tampil beda, karena kita adalah anak Tuhan yang mempunyai integritas. Biar kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang ayat hafalannya ya adik-adik, yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 1 bunyinya, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sekali lagi ya adik-adik, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Semua adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berintegritas dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekarang kakak mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah ya. Mari adik-adik yang ada di rumah boleh bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan buat setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Biar Tuhan setiap benih firman Tuhan yang sudah mereka dengar saat ini Tuhan, itu boleh bertumbuh dan bertumbuh dalam kehidupan mereka Tuhan. Setiap adik-adik kami bertumbuh menjadi anak-anak yang berintegritas. Setiap adik-adik kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Setiap adik-adik kami bertumbuh Tuhan hidup kudus di hadapan-Mu. Sehingga mereka mengerti Tuhan mempersembahkan hidup mereka di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu terima berkat daripada Tuhan. Berkat, damai sejahtera, dan kasih daripada Tuhan Yesus, serta penyertaan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuh Jojo, kamu udah dengarkan firman Tuhan hari ini? Jadi, bagaimana keputusan kamu buat besok Jojo? Oh iya Sasa, besok saya nggak jadi nonton deh. Saya mau ibadah aja karena saya mau belajar seperti 4 pemuda yang memilih Tuhan Yesus. Bagus Jojo. Dengan begitu, kamu udah menjadi pelaku firman. Kamu juga udah jadi teladan loh buat saya. Saya juga belajar, inilah yang dikatakan firman Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah ibadahmu yang sejati. Hari ini saya juga mengerti ternyata setiap langkah hidup kita itu adalah persembahan atau ibadah buat Tuhan ya Sasha. Iya, benar Jojo. Thank you Jojo. Thank you juga Sasha. Bye-bye. Bye. Shalom adik-adik. Tadi
Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhannya ya adik-adik. Nah sekarang Kak Murni mau ajak adik-adik semua untuk bereksperimen. Di depan Kak Murni sudah ada 3 buah gelas yang masing-masing sudah berisi air. Untuk gelas pertama ini isinya air putih adik-adik, kita umpamakan sebagai manusia. Untuk gelas yang kedua ini isinya air putih yang sudah Kak Murni tetesin betadin. Ini kita umpamakan sebagai dosa-dosa kita. Sedangkan untuk gelas yang ketiga ini isinya pemutih adik-adik, kita umpamakan ini sebagai Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita kenal dosa, hati kita masih putih adik-adik, seputih air ini, sejernih air ini. Tapi kalau kita sudah kenal dosa, kira-kira apakah kita masih seputih ini? Apa kira-kira hati kita masih sebersih air ini? Coba kita tuang dosa-dosa yang ada di dalam gelas ini. Kita umpamakan, misalnya kita suka berbohong, kita suka melawan papa mama, kita suka menghina teman kita suka mencuri, kita suka apalagi adik-adik, semua hal-hal yang tidak baik kita lakuin. Tuh lihat adik-adik, airnya jadi berubah ya adik-adik, udah nggak bersih lagi. Sama seperti hati kita adik-adik, ketika kita sudah melakukan dosa, ketika kita sudah kenal dosa, hati kita sudah tidak sebersih lagi adik-adik. Nah, kalau misalnya kita minta ampun sama Tuhan, apakah Tuhan akan mengampuni kita? Nah, adik-adik, jika kita sungguh-sungguh mau minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan, lihat adik-adik, kira-kira hati kita akan putih lagi nggak? Kita tuang ya pemutihnya. Wah, lihat adik-adik, apa yang terjadi? Wah, airnya putih lagi adik-adik. Tuhan sudah menguduskan kita. Tuhan sudah mengampuni kita adik-adik. Nah adik-adik, buat adik-adik yang mau sungguh-sungguh untuk minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, ketika kita sudah kenal dosa, ingat adik-adik, Tuhan akan menguduskan kita kembali dan kita akan terus menjadi teladan dalam kekudusan. Yuk adik-adik, Kak Murni mau jadi adik-adik semua untuk menjadi teladan dalam kekudusan, terutama dalam keluarga kita. Setelah itu kita akan menjadi teladan dalam kekudusan kita di lingkungan kita yang lain. Terima kasih adik-adik, jangan lupa dicoba ya eksperimennya. Tuhan Yesus memberkati. Because the Bible tells me to. I obey because I love God. I obey because I love my mom and dad. I read my Bible, it helps me sing. I obey.
biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. I love Indonesia. Indonesia adalah bangsaku. Merah dan putih adalah benderaku. Ayo teman-teman, kita kumpul di ibadah online dan Kids Zoom dalam acara I Love Indonesia pada hari Minggu 7 Februari 2021. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.